Selamat siang, ini Om. Kita lanjut ngobrol-ngobrol santai aja Om ya. Iya, santai aja. Oke, ngobrol-ngobrol santai sambil kita live streaming. Jadi ini juga ngobrolnya ditayangkan di live streaming YouTube fanpage-nya Indonesia Modifikasi Klasik dalam acara 21 jam modifikasi Katana menjadi Willys seri 44 ya Om ya. Betul. Tadi sudah sedikit dibahas di bawah sama Om Iwan kalau acara ini juga dalam rangka semangat 45 ya Om ya, menumbuhkan semangat 45. Ya, acara ini kan berkelanjutan dari Verosa menjadi utility 24 jam. Kemudian kita sambung sekarang di bulan Agustus ini juga tepat 21.08.2021. Oke Om, di sini kita sudah bareng-bareng teman-teman dari yang sepertinya ini dari luar kota ya Om ya? Ya, ini kebetulan the best friend. Oh, the best friend. di dunia otomotif khususnya di Jeep ya. Jadi beliau-beliau yang hadir di sini, adik-adik juga itu sudah berkecimpung lama di dunia perwilisan. Oke. Dunia Jeep militer. Siap. Boleh memperkenalkan diri dulu Oke. Om satu-satu. Silakan, ini Juragan Willys. Juragan Willys, siap. Perkenalkan, nama saya Pak Uji, Juragan Willys dari Bandung Om. Oke, siap. Nah, saya tuh mitranya Om Iwan. Saya panggilnya ke Om Iwan ayah. Oke, Karena siap. ayah tuh senang kasih rezeki ke anaknya ya Om ya. Beliau sering order ke saya gitu. Saya dipercaya jadi mitranya IMC. Oh, berarti jadi mitranya IMC. Ayo katanya maju bersama IMC. Masuk ini. Siap-siap. Selanjutnya. Halo, nama saya ini Ensu. Saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Kebetulan kita masih saudaraan. Oke. Saya CS-nya Pak Iwan. Pak Iwan ini kakak sekaligus CS berat karena saya sering curhat, ngobrol. Terus kadang-kadang pokoknya sharing segala macem. Saya suka sharing. Termasuk ngambil-ngambil limbah dari sini. Jadi ini ya bisa dibilang hubungannya mulai dari bisnis akhirnya jadi saudara, dari kesamaan hobi juga ya mungkin ya. Oke, selanjutnya Om. Oke, gua Om Iwe ya. Om Iwe. Dari Bogor. Dari Bogor. Ya, hubungan saya dengan Om Iwan ini udah kayak gimana ya? Brother. Kita saudara, jadi berteman dan bersaudara seperti ini karena Jeep Willys. Oke. Gitu. Jadi kita berteman itu karena satu hobi, akhirnya kita bertemu, berkenal, akhirnya kita bersahabat. Seperti itu, Kang. Oke, siap. Silakan, Kris. Lanjut Om. Perkenalkan, saya Krisna dari Tasik. Oke, dari Tasik Om ya. Ini dari komunitas Willys juga. Enggak, Oh. saya maklarnya Om Iwan juga. Supplier ya. Supplier Om, mobil ya. Oke, siap. Ini ya, mungkin saya akan ngobrol atau bertanya. Yang pertama ke Om Krisna ya. Nah, ya. Ya. Ini menurut Om Krisna gebrakan dari Om Iwan ini gimana sih? Kan lumayan mengejutkan ya, lumayan bikin heboh. Luar biasa banget. Gokil. Kemarin ngikutin dari yang 24 jam kemarin ya Verosa Ikut kayaknya. ya, ikut nyaksiin. Spiritnya menurut Om Krisna sendiri untuk generasi muda itu seperti apa menurut Om Krisna? Pokoknya semangat yang patut ditiru ini buat anak-anak muda. Oke, siap. Kalau dari sekarang saya ke, aku panggilnya apa ini? Tante atau? Oh, panggilnya kakak. Oke, ke kakak dulu dari kita ngomong ke hobi Jeep ya. Hobi Jeep ini ternyata kakak ini juga hobi sudah lama. Ya, kurang lebih saya ada 10 tahun ya. Oh. 10 tahun lah sekitar. Lumayan Cuman lama. eksisnya saya belum sampai 10 tahun sih. Eksis gitu. di dunia otomotif. Perkembangannya seperti apa sih Kak untuk cewek-cewek di Jeep, karena Jeep kan identik sama masculinity ya, sama laki banget gitu lah. Ya,
kebetulan saya jualan juga spare part apa, bisa dikatakan broker. Kadang-kadang sampah dari Mas Iwan saya jual juga gitu loh. Dan saya jual online di medsos juga, saya ngiklan apa, cuman ya gitu resiko buat saya sering dipanggil Om. Ketika orang ngejapri minta harga itu, Om berapa harganya, nanti makanya saya tampil di medsos itu sekeren mungkin biar kelihatan cewek gitu loh Mas. Ini mungkin boleh disebutin juga medsosnya Kak. Maksudnya Jualannya ya nggak apa-apa. Sekalian pokoknya di promosi. Facebook, di IG apa nama saya Eni Ensu. Eni Ensu. Saya suka ngiklan tuh ya resikonya gitu dipanggil Om. Iya, karena- Mungkin karena rata-rata yang jualan ya, apa di bidang otomotif itu kan cowok ya. Oh, iya, betul, laki-laki. Saya juga tidak cuman di Willis, saya juga suka ada jadi panitia event balap apa di Jawa Barat lah. Oh, gitu. Oh, ngerang. Ada gorengku IO kalau kata orang Sunda. Nah, kadang dipanggil madam event juga. Cuman saya nambahin, saya salut banget sama Mas Iwan. Bikin gebrakan dalam waktu 24 jam bisa ngemodif mobil Verosa jadi utility. Yes. Terus hari ini, kemarin kebetulan saya tidak hadir di sini karena Yeah. belum datang, ada kesibukan di Bandung. Hari ini saya datang, tadi saya datang subuh, lihat langsung targetnya 21 jam dari Katana ke Willis. 44. Itu kan saya aja ngeliat gini mah udah rada deg-degan. Nah, itu suatu gebrakan. Asik banget, terus semangatnya luar biasa buat teman-teman di sini, Mas. Oke. Kalau dari Om Fauzi nih, Om Fauzi. Menurut Om Fauzi ini kan banyak mungkin juga ya Om ya, mungkin banyak pasti ada pro kontra lah ya. Pasti ada pro kontra untuk istilahnya modifikasi seperti ini. Kalau dari Om Fauzi yang sudah lama juga bergelut di bidang Jeep Willys ini, menurut Om Fauzi seperti apa sih langkah yang dilakukan Om Iwan ini? Kalau menurut saya cukup berani ya Om Iwan. Saya juga sampai deg-degan gitu. Kemarin pas lihat judulnya 24 jam bikin utility dari basicnya Verosa itu, liatin sampai jam 3:30 subuh saya, tapi nggak kuat tuh kalau sampai full. Udah sampai mana, ternyata berdoa juga itu. Saya tanya Om Iwan, kalau yang susahnya di part apa, bagian apa? Nunggu katanya. Sama, dia juga pengen cepet-cepet selesai gitu. Tapi mungkin karena Om Iwan tuh cita-citanya selalu tercapai ya, orangnya semangatnya benar-benar yakin gitu. Dengan timnya semua melakukan briefing gimana caranya supaya tepat waktu, dan alhamdulillah 24 jam itu kelar gitu, lancar semuanya, selamat. Nah, kemarin saya nggak datang sama Bunda Ensu. Nah, sekarang bikin event lagi, lebih gila lagi, 21 jam. Bukan 24 jam. Kalau di bengkel lain kan mungkin berbulan-bulan, di sini berjam-jam gitu kan. Ngeri juga gitu kan. Sampai katanya ada pro kontra tuh kalau yang pro-nya itu hebat pasti ya, ngacungin jempol dalam waktu singkat mungkin bisa memodifikasi mobil Jepang jadi mobil militer gitu. Kontranya yang lain, wah Om, kalau kayak gitu kita nggak kebagian ini job. Tapi serius, banyak rezeki ini gara-gara Om Iwan bikin gebrakan. Orang yang punya keahlian, bahkan yang tidak ada keahlian pun di sini kayak kuliah ya Om ya. Kayak kuliah, kayak sekolah gitu. Malah Om Iwan cita-citanya Indonesia terus berkarya terus gitu. Kita tuh merdeka dengan karya kita gitu Om. Oh iya jelas. Kalau saya kebagian karena Om Iwan tuh cinta produk Indonesia. Yeah. Dia nasionalis banget gitu. Daripada import dari luar, udah orang Indonesia aja yang bikin. Termasuk saya juga kan jadi mitranya beliau gitu. Kamu bisa bikinin Pak Uji? Bisa Om. Ayo. Saya dikasih orderan, dan orderan Om Iwan itu amazing, sekali order tuh kayak lauk paus gitu. Besar gitu Om. Tapi alhamdulillah saya antusias banget datang ke sini diundang sama Om Iwan. Semoga kedepannya semakin sukses, sehat selalu. Amin. Dan buat IMC pokoknya mantap deh. Balik ke Om Iwan ya Om. Ini kan musim pandemi gini Om ya, jadi banyak industri-industri yang istilahnya diharap, bahkan sampai beberapa
pelaku industri itu sampai mengibarkan bendera putih itu Om. Itu menurut Om Iwan tanggapan Om Iwan itu seperti apa? Karena Om Iwan menunjukkan seperti ini juga orang dan seperti itu, monggo Om. Jadi gini, memang banyak bahkan sahabat-sahabat saya juga di luar Jawa Timur ini sempat posting bendera putih. Karena mereka memang mungkin dengan kondisi ini kaget gitu. Tapi bagi saya dilahirkan untuk menjadi entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Ada semboyan bagi pengusaha itu, pengusaha nggak ada matinya gitu. Jadi kita harus inovasi gimana, karena namanya pengusaha itu sudah punya karyawan. Jadi tanggung jawab kita ini adalah mencarikan karyawan ini pekerjaan. Bagaimanapun saya dikenal, saya terkenal, saya dianggap sukses, dijulukin bos, itu karena saya punya karyawan. Jadi sukses saya ini bukan saya, kalau saya berdiri sendiri, saya bukan siapa-siapa. Saya bisa begini ini karena ada karyawan. Nah, karyawan saya, gimana saya memotivasi karyawan ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Sebenarnya bisnis saya di dunia kontainer. Jadi saya udah bikin gerbong kontainer batu bara yang berurusan dengan PT Kereta Api juga. Ya kan, gerbong kontainer batu bara itu udah lumayan besar lah ya. Ya memang di tahun pandemi ini lagi sepi. Nah, kita tahu memang semuanya lagi kacau. Nah, saya udah mempunyai 120 karyawan. Kalau saya nggak berinovasi, gimana nasibnya mereka? Ya mungkin kalau saya aja bisa lah hidup 2 tahun gitu, bisa hidup. Tapi karyawan ini yang notabene itu penghasilannya dari hari itu 1 minggu, kalau nggak diajak untuk berkarya, dikasih motivasi, terus mau makan apa keluarga? Nah, jadi memang banyak, apapun, mulai bisnis apapun udah di situasi seperti ini memang hancur. Saya pun sebenarnya kalau dibilang ya terimbas. Dari 300 karyawan tinggal 120, tinggal lagi sampai terakhir itu 60. Sangat-sangat terimbas. Tapi dengan semangat, dengan berusaha mencari apa sih yang harus bisa dilakukan, alhamdulillah jalan itu akhirnya ketemu. Jadi buat semuanya, seangkatan saya maupun di bawah saya ataupun di atas saya, ayo, saya rasa pemerintah sekarang benar-benar memfasilitasi semua kegiatan anak bangsa ini. Yang penting positif dan bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu jadi jangan sampai mengibarkan bendera putih dengan kondisi seperti ini. Ini bertepatan dengan Agustus. Bendera putih itu sebenarnya dikibarkan sebelum Agustus kemarin. Nah sekarang pas dengan Agustus ini merah putih. Negara ini, NKRI ini lahir dan merdeka tidak dengan bendera putih, tapi dengan perjuangan, harta benda, darah, nyawa, semuanya dikorbankan untuk kemerdekaan ini. Nah, kita hidup di zaman 76 tahun kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa mengisi. Kita cuma bisa mengisi. Apa sih isinya kemerdekaan itu? Ya saya rasa mungkin salah satu bagian dari terkecil saya di sebuah bengkel di sini, ya ini menciptakan sesuatu, merdeka berkarya, merdeka berkreasi, dan tidak, ibarat kata, tidak merugikan orang lain. Nah, itu saya rasa itu. Oke siap. Jadi
sedikit banyak ini juga bentuk apresiasi dan motivasi untuk rekan-rekan karyawan di IMC ya Om ya berarti. Ya, kalau karyawan IMC itu mungkin doktrin saya semi-semi disiplinnya udah mendekati militer ya, mendekati saya bilang. Belum sampai separuh. Karena memang mereka semua dari berbagai kalangan. Mulai dari anak pang, anak pinggiran, anak putus sekolah, dulu awalnya buruh tani, ada juga mantan narapidana, ya, jadi semua kalangan ada di sini. Mereka itu saya angkat potensinya, saya gali potensinya. Alhamdulillah dari mereka itu lahirlah karya-karya gemilang yang ada di sini. Jadi deretan mobil yang di sini mulai dari militeri, mulai dari yang klasik, itu adalah mereka yang bisa termotivasi. Memang kalau dihitung ya, anggap 200 karyawan masuk. Yang tersaring itu mungkin 60%. Jadi yang 40% itu memang belum terpanggil. Masih santai hidupnya, masih terlena dengan keadaan serba ada di Indonesia ini. Motivasi saya, bayangin kalau kita nggak ada. Makanya di sini kita tim saya pribadi, staf saya, para pekerja IMC, tim IMC sudah terbiasa dengan tekanan itu. Akhirnya ya udah, ayo kita jalanin semuanya ini dengan happy, dengan sehat, prokes apa semua kita jalani dengan semangat 45. Oke, siap. Berikutnya ini buat teman-teman ya yang ada di sini, mungkin jawabnya nanti satu persatu. Kalau saya kan masih awam ya di dunia Jeep. Menurut teman-teman di sini kesulitannya nih kira-kira kesulitannya untuk merubah dari Katana menjadi Willys dalam jangka waktu 21 jam itu apa menurut masing-masing ini ya, nanti jawabnya satu-satu. Monggo silakan. Menurut saya semuanya sulit Om. Yang bilang gampang tuh Om Iwan. Tapi dibuktikan ya dengan real kemarin dari Perosa ke utility juga saya angkat hormat banget lah, keren gitu Om. Dia bisa mengkoordinir setiap pekerja di bagian-bagian masing-masing, dari yang ngebentuk bodi, terus mesin itu kan dirubah Om dari posisi orinya. Iya. Digeser beberapa senti ke belakang, disesuaikan supaya sealing karbannya sesuai gitu kan. Terus nanti juga kan kabel-kabel juga diset ulang, terus posisi setir dirubah juga. Saya kalau bilang sulit, semuanya sulit Om. Kan udah dibentuk bodi kan, ya. Ada perakitan tuh Om. Itu kan nggak bisa sembarangan. Miring dikit kesalahannya miring semuanya. Udah dirakit semuanya. Kan harus dikasih warna, dipoksi dulu. Udah dipoksi kan, dikasih dempul, dirapiin lagi. Sampai akhir, kalau di orang itu nggak mungkin lah beres sebulan, kayaknya lebih kayaknya Om. Biasanya kalau kita masuk ke bengkel orang gitu. Iya. Nah makanya pada saat ada acara 24 jam, saya juga bertanya-tanya apa bisa gitu kan. Om Iwan dulu waktu saya pertama kali ketemu bilangnya 3 minggu udah atau 28 hari lah Om ya. Paling 3 minggu paling cepat, 28 hari paling lambat bisa bikin 1 unit. Om Iwan terus mungkin ya kembangkan gimana caranya secepat mungkin bisa produksi Willys. Soalnya kan cita-citanya tinggi banget gitu Om. Jadi dia pengen, Om Iwan tuh beliau pengen ini meningkatkan lapangan pekerjaan gitu kan. Oh, iya. Apalagi di kondisi pandemi sekarang kan kerja susah ya Om ya. Jadi Om Iwan bikin orang-orang berkarya aja gitu kan. Menurut
menurut saya semuanya sulit, tapi Om Iwan saya salut bisa dipermudah semuanya. Mungkin karena kerja keras Om Iwan juga gitu kan ya. Salut Om, sukses terus. Kalau menurut kakak NC? Kalau kesulitan itu pasti dari mulai ngebenahin dulu mesin apa segala macam, kaki-kaki dirubah juga ya. Bongkar bodi, ngangkat bodi. Terus udah gitu, apalagi bikin plat satu-satu di press. Ini manual kan Manual ya? ini ya, Manual. oke, manual semua. Yang saya pikirkan itu manual. Kalau pakai mesin sih udah oke gitu kan. ya. Ini kan pakai tangan tuh. Harus detailnya juga kan kita harus bener-bener teliti. Nah, kesulitan itu pasti sulit. Pertama yang saya lihat di sini kompak. Banyak orang-orang yang memang kompak dan punya semangat. Yang nomor satunya lagi ada leader gitu loh. Leadernya yang ini nih, leadernya ini sebelah saya nih. Nah, kalau ngebangun di bengkel, ini yang saya lihat. Kita bicaranya umum aja ya. Iya, umum. Kalau ngebangun di bengkel, kenapa suka lama? Karena apa? Konsumen ngasih duitnya susah. Bener loh. Klasik bener ya ini, masalah Bener nggak? klasik ya. Iya, bayarnya susah. Si bengkel itu mau beli bahan dari mana? Kasarnya bener, gitu loh. Ini konsumen susah, mau ditagih ini nantilah. Akhirnya kan berlama-lama tuh di bengkel ngendap. Sampai akhirnya bahan nggak ada bisa bertahun-tahun. Itu saya dulu pernah ngalamin karena saya dulu ada bengkel kan, Pak Uji tahu. Nah kalau di sini kasarnya gini, ini si bos bisa nalangin dulu nih, gua talangin dulu lah. Yang penting jadi, paling macetnya nanti nagih-nagihnya mah udah belakangan. Nah powernya kenceng itu. Terus ya itu pertama ada semangat teman-teman yang memang ngerjain tuh yang betul-betul semangat tanpa lihat waktu. Saya lihat kalau saya di sini nongkrong itu sampai malam sampai larut. Orang sudah pada tidur, di sini masih pada ngerjain gitu. Jadi tetap semangatnya itu loh. Om Iwe, kalau menurut Om Iwe, kesulitannya ini? nanti. Kesulitannya ya seperti yang teman-teman bilang ya, nggak ada yang Gampang. Semuanya sulit. Cuman kalau menurut saya gini, mata kita jadi kebuka ya. Ternyata bikin mobil itu bisa singkat sebetulnya gitu. Nggak perlu berlama-lama. Yang penting apa? Dikerjakan. Nih, itu luar biasa. Saya juga tadinya bikin mobil 24 jam yang pertama ya. Ya, yang kemarin. Makanya Wiwan begitu telepon 24 jam. Saya ada ini juga nih. Makanya saya saya datang gitu. Ternyata emang saya buktikan sendiri 24 jam. Asli 24 jam. Udah beres jadi mobil dari Verosa menjadi utility. Makanya yang kedua ini sebetulnya kalau buat saya ini udah pasti jadi deh. Yang susah aja ya. Boleh dibilang gini, body utility dengan body Willys itu tingkat kesulitannya itu utility. Oh, lebih tinggi utility ya. Willys lebih mudah, bukan lebih mudah ya, tapi tidak sesulit utility. Makanya saya kemarin menyaksikan secara langsung bikin utility bisa 24 jam. Sekarang bikin Willys 21 jam, saya mah udah yakin pasti bisa. Begitu Om. Nih dari Krisna. Mas Krisna. Kesulitannya menurut yang paling sulit secara teknis kalau di pekerjaan hari ini. Kalau menurut saya ya sulit, orang awam ya sulit, pasti sulit semua itu Om. Tapi kalau sama pakarnya nggak tahu tuh. Itu sulit semua itu pekerjaan kalau menurut saya ya. Iya, terutama ini semuanya manual ya Om. Terutama itu mulai yang dari Bisa ya. itu Hebatnya itu. Iya, kemarin kita sama Om Iwe sama Om Krisna juga nungguin ya yang waktu Mantengin Verosa. ya. Ya, yang Verosa 24 jam itu bahkan di timer countdown kita itu selesai kurang 13 menit, Om. nggak nyampe 24 jam ya. Nggak sampai 24 jam berarti ini. Saya juga optimis kalau yang Willys kali ini kayaknya sih bakalan kurang dari 21 jam deh ya. Belasan jam ya. ya. Rasanya bakalan kurang dari Ini belasan ini pasti. Belasan udah beres. Cuman Mudah-mudahan. pas-pasin jadi 21. Padahal udah beres. Balik lagi kalau kita ngomongin sejarah nih Om, sejarah masuknya Willys ke Indonesia, mungkin kalau teman-teman di komunitas atau pecinta Jeep itu mungkin sudah pada tahu lah ya secara umum. Tapi untuk orang awam ini mungkin ada yang belum tahu sejarah masuknya Jeep di Indonesia itu seperti apa. Karena Jeep sendiri kan produk dari Amerika ya Om ya.
Sedangkan secara sejarah kita itu nggak dijajah sama Amerika, tapi bagaimana Willys itu bisa sampai di Indonesia? Jadi kalau untuk sejarah masuk ke Indonesia itu, terus sejarah Jeep itu tercipta, saya kurang paham. Oh iya, iya. Jadi saya kurang paham. Mungkin nanti bisa dijelasin ke Om Iwe. Om Iwe ini pakar. Oh siap. Dia hafal banget seri-seri Jeep. Saya awalnya kan hanya punya satu, terus akhirnya berkembang, alhamdulillah udah punya banyak. Nah, saya akan menjawab yang tadi, kesulitannya apa sih? Oh siap. Ini siap. jadi pertanyaan buat teman-teman yang melihat kita live. Iya. Jadi apa yang disampaikan sama Fauzi, Juragan Willys, Teh Ensu, Om Iwe, Krisna itu memang benar. Semuanya sulit sebetulnya. Semuanya sulit sebenarnya. Tapi dari kesulitan itu saya berpikir gimana sih ini bisa dibikin cepat. Nah gitu. Bahkan kemarin ada istilah ke saya. Ini sahabat baik saya di luar pulau Jawa. Dia juga penggemar Jeep yang selalu support. Dia support saya di balik layar. Dia bilang, karyamu membunuhku. Saya bilang, karyamu membunuhku. Langsung saya telepon, mana ini maksudnya Kang? Dia bilang gitu. Ternyata dia bilang gini, semua orang di bengkel Willys, di bengkel modifikasi itu memang ya ukurannya bulan ya, berbulan-bulan gitu. Nah saya berusaha untuk memanage. Jadi kesulitan-kesulitan itu saya manage, saya plan supaya nggak sulit. Nah itu dengan melatih beberapa karyawan, ya kan. Akhirnya terjadilah itu. Jadi bahasa dia adalah karyamu membunuhku itu memang kalau saya pikir memang benar. Jadi nanti suatu saat kalau ada pesanan ke beliaunya, karena beliau juga bikin body juga, masa begini aja 3 bulan. Nah, di Om Iwan aja cuma 24 jam, itu kan membunuh namanya. Nah, tapi saya bilang gini, ayo kita benar-benar berkarya. Apa tingkat kesulitannya kita atasin. Jadi saya di sini menunjukkan 25 orang ini saya anggap adalah mesin. Tapi bukan mesin pembunuh ya. Bukan mesin pembunuh bengkel itu. Ini adalah mesin. Kenapa kok saya bilang mesin? Untuk bagian setting body, bikin body bukan setting, membentuk body. Itu ada kurang lebih sekitar 7 orang. Ini anggaplah mesin, sebuah mesin yang harganya investasinya mungkin miliaran. Nah, cukup dengan 7 orang ini kita bisa. Bahkan saya target untuk body itu saya target cuma 5 jam. Body dari depan, kap mesin semuanya itu hanya 5 jam. Dan dikerjakan secara awal dari plat lembaran. Nah, kemudian begitu nyeting itu juga cuman saya kasih waktu 5 jam maksimal. Nah, dari setting itu begitu di setting ini sudah ada aksesoris cuma 3 jam. Jadi nanti pengecatan dan pendembulan saya kasih waktu 4 jam. Dan ini kita kolaborasi, istilahnya kayak model estafet gitu. Dengan manajemen itu saya rasa semuanya bisa teratasi. Jadi memang kesulitan-kesulitan itu ya wajar gitu. Tapi gimana saya bikin sesuatu itu tidak sulit. Oke. Nah, karena rata-rata di Indonesia itu, ini rata-rata jadi rahasia umum juga di Indonesia. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipercepat? Dipermudah ya, betul. Jadi kata-kata itu juga sangat mendarah daging di diri saya. Kalau bisa dipercepat, ngapain dipersulit? Jadi kita balik. Siap, siap. Terus saya juga menyangga dari Bunda Ensu tadi. Dia bilang, oh ini bosnya bisa nalangin dulu. Tidak, sebenarnya tidak. Saya manajemennya ketat banget. Gitu. Jadi semua saya manage banget. Memang di tahun pandemi ini agak tersendat. Saya yakin ya udahlah. Memang kebanyakan bengkel-bengkel semua itu jadi rahasia umum juga.
orang yang bikin mobil uangnya sudah habis, mobilnya belum jadi. Beres. Itu sudah umum, sangat-sangat umum gitu. Nah, di sini kita balik, uangnya belum genap, mobil sudah jadi. Ini sebenarnya semangat kita sendiri gitu loh untuk seperti itu. Nah, sekarang kalau dari Om Fauzi, dari Krisna, ya memang tetap kita manage sebagus mungkin, sehebat mungkin gitu. Nah, nanti kalau untuk dunia Jeep pertama kali masuk Indonesia itu dibawa oleh siapa, Jeep diciptakan itu untuk apa, sejarahnya itu Om Iwe yang pakarnya gitu. Siap. Berarti untuk yang tadi saya simpulkan bahwa kesulitan itu pasti ada ya Om ya. Kesulitan itu pasti ada. Tetapi dengan manajemen, istilahnya manajemen dan disiplin yang ketat, Ya, betul. bisa memungkinkan Om ya. Ya, betul. Oke, ke Om Iwe lagi nih. Penasaran saya masih. Karena saya awam Om kalau masalah otomotif, apalagi Jeep spesifik ya. Iya. Untuk ini tadi Om, sejarahnya Jeep itu, aku yang penasaran itu, kan ini produk Amerika, sedangkan secara sejarah kita nggak ada tuh dijajah istilahnya sama Amerika. Tapi Jeep ini bisa masuk ke Indonesia. Bisa itu banyak seperti apa? ada di Indonesia Iya, ya. bisa banyak. Nah, jadi Jeep Willys itu kan dari Amerika ya. Iya. Ya, dulu kan Jeep Willys itu peninggalan Perang Dunia Kedua. Oke. Ya, jadi Perang Dunia Kedua itu, Perang Dunia ya, di hampir semua Ya. terjadi peperangan gitu. Nah, Amerika ini kan salah satu tentara sekutu. Ya. Ya, itulah ke negara-negara yang dijajah itu. Akhirnya mereka datang ke sini. Nah, banyak peninggalannya di sini akhirnya gitu. Dan pengeluaran Jeep Willys itu sebetulnya gini. Jeep itu yang saya tahu ya. Ya. Maaf nih kalau yang salah gitu. Ya. Jeep itu JP ya. JP ya. General Purpose gitu ya. Ya. Nah, jadi angkutan untuk umum para tentara gitu. Oh. Yang diciptakan buat di segala medan. Itu. Dia bukan cuman buat perang aja tapi buat ada ambulannya juga buat ngangkut apa yang terluka Korban, gitu. Iya, ada jeep ambulannya juga. Ada yang pakai anhang juga buat bawa perbekalan dan senjata-senjata gitu ya. Begitu. Kalau untuk penciptaannya ya, diciptakannya itu pertama kalau saya salah ya. Jadi pertama Willys itu MA Willys MA itu tahun 38. Itu yang unik. Unik beda dengan body Willys yang sekarang. Jadi dia lampunya ada di luar, di spakbor. Lampunya ada di luar. Nah, di sana ada tuh di atas. Oh iya. Nah, itu Willys MA 38. Kemudian keluar lagi tahun 41. Itu sled. Grillnya sled. Oh iya. Nah, itu tahun 41. Kemudian tahun 44. Nah, yang paling banyak pakai itu tahun 44. Tahun 44. Nah, di MC ini bisa dilihat nanti ya. Dari MA sampai yang CJ3B yang saya punya. Apa regenerasi ke CJ7 ya, ke CJ5, ke CJ7 itu di sini ada semua komplit. Bisa jadi museum Jeep juga Nah, selama ini kayaknya. udah jadi museum sih. Udah banyak di sini, udah komplit semua itu, Om. Siap. Jadi MA terus Red Grill, terus tahun 44, kemudian lainnya CJ3A, CJ3B, ada M38 yang waterproof itu. Oh, iya. Sampai akhirnya regenerasinya ke CJ5, CJ7, Wrangler, nah Wrangler, itu. ya. Iya, ke situ. Kalau berarti bisa dibilang yang dikerjakan hari ini yang seri 44 itu termasuk yang banyak di Indonesia ya Om ya? Ya, yang banyak disukai. Banyak Modelnya disukai. 44 itu apa ya? Manis ya. Kalau buat Jeep itu imut. Karena militer, lampunya kecil. Oh. Ya, lampunya kecil dan aksesorisnya full, paling banyak aksesorisnya. 44 itu. Ada dudukan antena, ada antena panjangnya, Iya. ada jerrycan, ada apa? Segala macamnya lah. Pernak-perniknya itu paling komplit sampai dudukan senjata buat prajurit gitu. Oke. Itu siap. yang keren, Om. Makanya di sini Om Iwan bikinnya yang tahun 44. Karena emang yang keren itu. Yang paling keren ya bisa Iya, dibilang. paling keren lah. Yes. Boleh dibilang, dan di Indonesia banyak yang pakai emang tahun 44. Tahun 44 ya. Iya. Kalau dari kita ngomongin teknis ya Om ya. Kalau dari istilahnya mobil Jepang yang dikerjakan hari ini dikonversi jadi Jeep 44 itu perubahannya selain body ya Om ya. Selain body itu apa aja? Apakah harus ada motong sasis atau mindah engine mounting dan lain-lain?
Oh itu udah pasti om. Gini, pertama dudukan body di sasis itu dirubah. Karena dudukan bodinya beda kan, dudukan Jimny sama Willys. Nah itu ngerubah, ngebuka dudukan dipindah. Terus bumper belakang. Willys kan khas bumper belakang. Oh iya. Nah iya. itu dipotong, diganti pakai bumper Willys. Depannya juga sama seperti itu om. Terus mounting mesin dudukan dipindah juga. Karena kalau masih di situ mesinnya terlalu ke depan. Iya, terlalu ke depannya. Iya itu. Agak mundur kalau Willys. Iya seperti itu om. Oke, siap. Optimis tapi Om ya ini 20. Pastilah. Kurang ini saya ambil. Gua sih yakin kayak gitu. Ini kalau prediksi 18 juga beres nih. 18 jam juga. Oke, mudah-mudahan target hari ini terlaksana dengan baik dan Amin. semuanya diberi kesehatan, keselamatan semuanya. Amin. Terakhir deh Om, Ya. pesan-pesan buat tim IMC terutama. Silakan. Saya salut buat tim YMC. Terus terang, saya udah 2 kali kesini dan saya lihat emang betul. Oh 4 kali. Oh iya 4 kali. Ya, even 2 kali, kesininya udah 4 kali. Jadi yang saya lihat gini, bedanya di perusahaan lain dengan di sini. Begini, Om Wan pernah bilang, Om Wan coba lihat yang kerja. Om Wan lewat, tanya, dia paling nengok doang, gak akan ngejawab, karena dia fokus ngerjain. Saya coba, ternyata benar. Saya tanya, Om, cuman gini doang. Gitu. Yang kedua apa? Om Wan lihat, ada mandor nggak? Tapi mereka tanggung jawab masing-masing gitu, Om. Nggak ada mandor loh. Iya, benar. Dengan mengerjakan seperti ini itu yang saya salut dari MC. Makanya kompak. Dan di sini tuh udah bukan apa ya? Udah bukan kayak hubungan pekerjaan, bukan, tapi lebih ke keluargaan, Keluarga, kesaudaraan gitu. Makan kita bareng. Om Iwan ini kadang sering masakin Masak sendiri. untuk karyawannya itu yang keren. Saya juga sering dimasakin nih kita Iya. Om Iwan tuh sering dimasakin. Nah itu mantap udah pokoknya di sini. Makanya buat TMC tetap solid, tetap kompak, dan saya yakin akan sukses terus sampai ke depannya. Amin. Gitu. Mungkin dari Om Krisna nih, pesan-pesannya buat teman-teman kru di IMC. Ya, semoga semakin kompak, semangatnya tetap membara. IMC semoga semakin maju, semakin jaya lah. Oke, siap. Dari Tensu mungkin buat nyemangatin, buat Semangat nyemangatin. ya. Pokoknya tetap semangat, saya salut, saya senang main ke sini. Jadi rekan-rekan di sini udah kenal saya sekarang. Tadi pagi-pagi saya belum ketemu sama bosnya. Itu rekan-rekan udah menyapa, Ibu, Bunda, Mbak, Teteh. Jadi tetap semangat, tetap solid, maju terus pantang mundur. Siap. Dari Om Fauzi nih, pesan-pesannya. Ya kalau saya sendiri pastinya selalu mendukung Om Iwan ya, karena dampaknya juga besar ke saya itu. Semakin banyak produksi kan semakin banyak pesanan ya. Terus ya. Oteng ya gitu. Jadi saya selalu mendoakan Om Iwan supaya yang pentingnya sehat ya, sehat selalu, dan semua program-program Om Iwan yang baik semoga lancar, dan Amin. IMC semakin kompak ya. Begitu dari saya, terima kasih Om. Oke, terakhir buat Om Iwan ini Om. Oke. Kemarin kita juga yang 24 jam. Terus yang hari ini yang 21 jam. Dari tim broadcasting itu dikabarin H-2 Om. Jadi kita juga kaget semua. Hah? 24 jam? Udah kita istirahat sehari, ditelepon lagi 21 jam Bang. Hah? 21 jam? Oke, kita gas lagi. Ini Om, rencana berikutnya, boleh dikasih bocoran sedikit atau bakalan ada apa lagi nih dari IMC? Ya, sebelumnya saya kasih kejutan buat tim broadcast ini. Yang pertama memang saya selalu memberikan kejutan tingkat kreatif lah ibaratnya Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi banyak orang nggak percaya. Nah, kemudian kejutan yang kedua dari 24 jam itu udah terkejut. Terkejutnya belum sempat habis. Baru 2 hari kemudian istirahat di rumah, saya undang lagi untuk kejutan yang berikutnya 21 jam. Karena saya yakin ini teman-teman dari media ini semangatnya sama dengan saya. Jadi memang anak-anak muda
Saya mungkin juga masih tergolong muda ya. Siap, siap. Jadi semangatnya luar biasa. Jadi ini karena kita merasa saya adalah bagian dari kalian, kalian bagian dari saya, makanya saya percayakan. Gitu. Udah atur, saya percaya pasti berbuat yang terbaik buat saya. Nah itu, makanya ini akan kita gandeng terus. Nah, kemarin juga saya kasih ada apa lagi Om bocorannya ini, ntar lagi. Nanti ya mungkin berusaha membuat mobil yang bukan militer lah. Nah, nanti akan kita kalkulasi, akan hitung kemampuan kita prediksi. Banyak sih permintaan bikin mobil yang lucu-lucu itu ya. Ya, misalnya kayak Mini Cooper, itu Fiat klasik. Jadi kita akan mengarah ke sana. Nggak tahu kapan. Yang jelas kita juga harus ada persiapan. Kalau utility sama Willys ini kita tanpa persiapan. Jadi begitu ide itu muncul, ada support juga dari salah satu orang di negara ini mensupport kegiatan saya. Nah, akhirnya terjadilah utility 24 jam, Willys 21 jam, semangat 45. Nah, ini untuk nanti ke bulan-bulan ke depan mungkin akan saya bikin kendaraan-kendaraan klasik juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, siap, siap. Kita bakalan nungguin Om kejutan-kejutan dari IMC. Siap. Oke, terima kasih buat Om Iwan dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa tetap nonton di live streamingnya Indonesia Modifikasi Klasik di Facebook fanpage ya. Kita juga lupa nyampein tadi, kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan, jaga jarak, masker dan lain sebagainya, sudah aman semuanya. Teman-teman yang di bawah yang lagi kerja juga sudah aman semuanya secara kesehatan. Jadi tetap tonton dan nantikan kejutan-kejutan selanjutnya dari IMC. Terima kasih.